Jadi, tunggu bentar. Saya lupa nambahin logo tausan ya, Bu. Oh, nggak apa-apa. Kalau tulisan disiapkan dari siswanya juga. Kalau udah ada logo McD tadi nggak apa-apa. Ya, silakan Tio dimulai. Kayaknya Oh iya, pakai. gini. Wah, kan. Di telinga. Di telinga. Kepala. Di atas kepala itu ya. Kayak bondu gitu. Waduh, di atas kepala ini. Nah. Nah, Oh. Tes. Satu, tiga, oke. Tio boleh boleh hapus dulu nggak Tio itu? Oh ya, boleh, Bu. Ya, tadi bekas. Ya. Tuh, halo, halo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar ya. Di sini saya sebelum memasuki presentasinya saya ingin menceritakan dulu tentang latar belakang saya. Nah, jadi alasan saya memilih topik ini itu ada pada waktu sekitar 5 tahun yang lalu. Tepatnya saat saya masih SD. Waktu saya bersama orang tua saya itu bareng bersama orang tua saya pergi ke minimarket, yaitu Indomaret. Nah, saya itu ngeliat di Indomaret itu tuh bersebelahan ada pesaingnya di sebelahnya itu. Atau enggak di Indomaret itu tuh pasti adalah em, pesaingnya yang sangat dekat gitu lokasinya dengan si Indomaret itu, yaitu Alfamart. Saya itu berpikir gitu, loh kenapa dua pesaing yang bidang bisnisnya itu sama, yaitu minimarket, mereka itu tuh menempatkan lokasinya itu di tempat yang saling berdekatan. Nah, setelah saya telusuri, saya cari-cari di IPS yaitu bidangnya ekonomi, saya itu menemukan bahwa ini itu bisa dijelaskan dengan konsep game teori. Apa itu game teori? Akan saya jelaskan di explanation. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu daftar isi yang saya punya. Nah, daftar isinya itu yang pertama di bab satunya itu nanti saya bakal menjelaskan dulu materi saya ini, topik saya ini dengan menggunakan 4 facet of understanding. Itu tuh ada explanation, ada application, ada perspektif, dan juga ada self knowledge. Setelah itu saya akan merefleksikan diri saya tentang apa yang akan saya lakukan terhadap topik ini selanjutnya dan juga kekuatan dan kelemahan saya selama pengerjaan KHS ini. Nah, kalau gitu kita masuk dulu ya. Oke, 4 phases of understanding. Hoteling location. Nah, sebelum saya menjelaskan dulu apa itu game teori, saya itu ingin menjelaskan terlebih dahulu apa hmm, mengapa si Alfamart dan Indomaret itu tuh meletakkan lokasinya itu saling berdekatan. Kalau misalnya Indomaret itu ada di titik misalnya ini, pasti nggak jauh dari ini tuh adalah Alfamart di sebelahnya. Atau mungkin langsung bersebelahan langsung gitu. Nah, jadi untuk alasan ini tuh bisa dijelaskan dengan istilah fenomena hoteling location. Nah, apa itu hoteling location? Fenomena dari alasan mengapa dua bisnis yang bidangnya itu beda atau sama menempatkan diri di lokasi yang saling berdekatan. Contohnya itu bisa seperti Alfamart dan Indomaret yang tadi saya bilang, seperti yang ada di foto ini, mereka itu saling bersebelahan gitu. Terus juga untuk contoh keduanya dalam bidang ayam fried chicken, ada juga KFC dan McDonald yang menempatkan dirinya itu di dua lokasi yang saling berdekatan. Mengapa mereka melakukan itu? Dikarenakan hoteling location itu, jadi kalau menurut saya waktu SD, saya itu berpikir kayak kenapa mereka yang sebelahan ini itu yang harusnya saling merugikan tidak melakukan yang namanya membagi dua bisnis mereka itu. Maksudnya bukan membagi dua. Oke, saya jelaskannya tuh kayak misalnya ini Indonesia nih ya.
Indonesia. Anggap aja ini anggap aja ini Indonesia. Anggap ini Indonesia. Jadi di bagian barat itu, saya mikir dulu kalau bagian barat itu mending dikuasain sama Indomaret. Jadi untuk bisnisnya itu tuh mereka di sini tuh minimarketnya untuk Indomaret doang. Terus kalau untuk bagian timur itu tuh dikuasai bisnisnya itu minimarketnya itu oleh Alfamart. Jadi mereka itu saling bekerja sama dua pihak. Kalau Indomaret itu di bagian barat Indonesia dan Alfamart itu di bagian timur. Mereka saling bekerja sama menempatkan tidak ada kekuasaan yang boleh di bagian barat untuk Alfamart dan juga sebaliknya untuk Indomaret. Nah, saya pikir kayak gitu kan sebenarnya kan harusnya bisa gitu ya kan bagus pemikiran pendapat kayak gini. Tapi ternyata itu tuh dilanggar oleh hukum. Kenapa? Karena merugikan konsumen. Kalau tidak salah itu terjelaskan dalam komisi KPPU ya, Komisi Pemerintah Peringatan Usaha atau apa saya lupa. Saingan usaha. Persaingan usaha. Nah, di KPPU itu dijelaskan kalau ini tuh bersifat merugikan konsumen karena em, si Indomaret sama Alfamart itu tuh bersifat untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara si konsumen itu tuh hanya bisa beli kalau yang di bagian barat hanya bisa dibeli di Indomaret aja, tidak bisa di Alfamart. Kalau di sini tuh hanya bisa beli di Alfamart aja karena kekuasaannya itu dibagi dua, saingan bisnisnya gitu. Selain itu juga, penempatan lokasi yang saling berdekatan ini bisa menimbulkan keuntungan yang signifikan buat mereka. Jadi pemikiran saya tentang mereka itu saling merugikan, mungkin memang ada benarnya. Cuman, walaupun ada saling merugikannya, pasti ada saling menguntungkannya juga. Nah, saling menguntungkannya juga itu apa? Jadi saling menguntungkan yang didapat dari saling berdekatan ini adalah konsumen yang tahu Indomaret itu. Ini saya dengar dari Pak Lili itu kan, kalau misalnya konsumen yang selalu ke Indomaret, terus dia itu pergi ke tempat yang ada Indomaret sama Alfamart gitu sebelah-sebelahan. Daerahnya itu strategis, banyak orang di tempat Indomaretnya. Nah, ka- karena banyak orang di tempat Indomaretnya itu, oke. Jadi kalau misalnya saya itu paling suka membeli barang di minimarketnya itu, yaitu tempatnya Indomaret. Terus saya pergi ke Indomaret, ternyata Indomaret itu tuh antriannya full banyak banget. Nah, karena banyak banget, saya itu ngeliat sebelahnya ternyata ada Alfamart. Saya pergi ke Alfamart yang antriannya itu mungkin lebih resesif dibanding Indomaret yang lebih dominan antriannya. Nah, karena perilaku tadi, Alfamart itu atau kompetitor yang mungkin belum terlalu terkenal mengekori si bisnis yang terkenal, dia itu tuh jadi bisa kalau misalnya bisnis atau tempat yang itu terkenal itu sudah penuh, sudah banyak banget gitu pelanggannya, kita itu bisa mencari alternatif lain yang lebih dekat lokasinya dan juga sama dalam bidangnya itu, yaitu si Alfamartnya langsung. Jadi saya yang awalnya tahu ada Indomaret, sekarang saya itu menambah jadi tahu kalau misalnya ada Alfamart juga bisa menambah lokasi ini tuh bisa menambah kalau misalnya masyarakat itu si Alfamart sama Indomaret ini bisa saling mengambil konsumen satu sama lain. Singkatnya gitu lah. Nah, terus untuk game teori. Oke. Jadi hotel yang location tadi itu ada termasuk dalam game teori karena melibatkan bagaimana cara menganalisis strategi lokasi lawan agar kita itu bisa mengambil keuntungan dari lokasi lawan tersebut. Tapi kalau misalnya dalam definisi game teori itu apa? Game teori itu tuh adalah bagaimana cara kita menganalisis dan merespon keputusan yang diambil oleh pemain lain. Nah, maksudnya itu gimana sih? Jadi, kalau misalnya kita itu sudah membuat sebuah keputusan, kita akan memakai strategis menurunkan harga. Nah, pemain lawan atau kompetitor mendengar keputusan kita,
atau mengetahui rencana kita, mereka itu menggunakan strategi lain, yaitu em, mem- maaf saya ulangi. Jadi kalau misalnya saya itu mempunyai strategi menaikkan harga, nah terus pemain lawan itu atau kompetitor saya itu mengetahui kalau saya akan menaikkan harga, mereka itu akan menurunkan harga. Mengapa? Prisoner dilemma. Kalau prisoner dilemma kalau misalnya itu tidak mengetahui pemikiran satu sama lain dan mereka itu bisa aja saling mengkhianati